Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama kembali pada hari Selasa ini, tanggal 7 April tahun 2020, untuk mengadakan ibadah PA di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa pada kesempatan kali ini kita juga masih diberikan kesempatan oleh Tuhan bisa bersama-sama bersekutu, meskipun tidak secara langsung bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman, tetapi mari kita mengambil waktu ini untuk mempererat hubungan kita bersama dengan keluarga melalui ibadah. Dan bacaan yang akan kita renungkan pada kesempatan kali ini diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 dan sampai dengan ayat 31 yang sudah panjenengan baca bersama-sama tadi bersama dengan keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita masing-masing, banyak sekali kehidupan kita yang dipengaruhi dengan bagaimana cara kita memandang kehidupan. Dan bahkan mungkin cara kita memandang kehidupan kita dengan cara Allah memandang kehidupan ini sangatlah berbeda. Kadang kita merasa bahwa kenapa hidup ini begitu sulit karena banyak yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi mungkin Allah punya karya, punya tujuan yang memang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Nah, itulah yang mungkin terjadi juga dalam konteks kita saat ini. Di tengah-tengah situasi kita yang begitu rumit karena virus yang begitu menyebar dengan luar biasa, mungkin kita bisa memandang sulit sekali kehidupan kita, berat sekali kehidupan kita. Tapi mungkin Allah memandang dari sisi yang berbeda. Mungkin ada rencana Tuhan yang indah di balik situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Dan itulah juga yang terjadi, yang nampak juga di dalam bacaan kita pada kesempatan malam hari ini yang kita renungkan bersama-sama. Ada dua kelompok orang, ada orang Yahudi dan juga ada orang Yunani. Orang Yahudi yang mencari tanda dari setiap apa yang terjadi. Mereka berharap tanda-tanda konkret supaya mereka bisa percaya. Sebaliknya orang Yunani lebih mementingkan akal mereka, mana-mana yang sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Tetapi justru Tuhan berkata, justru bagi orang Yahudi ini semua akan menjadi batu sandungan, dan bagi orang Yunani ini semua akan menjadi kebodohan yang dimaksudkan dengan rencana Allah tadi. Karena tanda yang diharapkan oleh orang Yahudi mungkin berbeda dengan tanda yang dibuat oleh Tuhan. Dan akal yang terjadi sesuai dengan akal pikiran orang Yunani juga mungkin berbeda dengan rencana Allah yang di luar pikiran atau nalar kita sebagai manusia. Dan itulah bagaimana cara pandang. Itulah yang dikatakan hikmat yang datangnya dari Tuhan dengan hikmatnya manusia. Kalau hikmat manusia, kita berpikir menurut cara pikir kita, pola pikir kita sebagai manusia. Tetapi hikmat Allah begitu luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti juga yang nampak di dalam yang tertulis di dalam ayat 30 dan 31 akan saya bacakan yang demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan hikmat dari Allah. Hikmat dari Allah justru membawa keselamatan bagi kita sebagai manusia yang harusnya kita tidak layak untuk menerima keselamatan itu. Hikmat Allah membuat kita kemudian bisa sebagai manusia yang terbatas ini bisa membuat kita mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya rasa itu penting dalam kondisi saat ini. Maka dari itu, pertanyaan yang bisa kita gumuli bersama-sama di dalam keluarga kita, bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan itu untuk bisa kemudian mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Silakan Anda kemudian bisa sharing bersama-sama dengan keluarga supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.
Amin.